Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum ya. Di sini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah saldo normal di setiap akun ya. Jadi di sini ada klasifikasi akunnya, yaitu ada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, semua aktiva, semua asetnya jika bertambah, ini ya ada di debit ya, atau saldo normalnya awalnya di debit. Terus jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Jadi yang berhubungan dengan aktiva jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit, gitu ya. Untuk utang kebalikan dari aktiva ya, jika berkurang ada di debit dan seterusnya. Utang, modal sama pendapatan, gitu ya. Sama. Untuk aktiva sama dengan beban. Jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Jadi kalian cara mudah menghafalnya adalah kalian hafalan aktiva sama beban saja. Semua aktiva ya, semua akun yang termasuk aktiva jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Begitu juga dengan beban. Nanti lainnya yaitu utang, modal, pendapatan adalah kebalikan dari aktiva sama beban. Gitu aja ya. Jadi kalian boleh menghafalkan salah satu. Ngafalin aktiva sama beban saja atau yang hutang, modal, sama pendapatan. Silakan pilih salah satu. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ini saya langsung ke kasus saja biar lebih cepat. Ya. Jadi nanti untuk tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Ada tanggal. Tabelnya seperti ini, ada tanggal, terus ada uraiannya, nanti berisi nama-nama akunnya. Terus ada ref ini berisi adalah kode akun. Kode akun yang sudah kalian buat di minggu kemarin. Jadi ini harus sesuai dengan nomor yang sudah kalian buat di minggu kemarin. Tidak boleh sama dengan temannya. Atau mungkin sama ketika kalian membuat nomornya sama gitu ya. Terus di sini ada debit sama kredit. Oke, biar lebih mudah saya contohkan langsung. Yang pertama ini ya, ada 1 Januari. Tuan Saleh menyetor uang sebesar 95 juta. 95 juta sebagai modal awal. Itu ya. Jadi ini tanggal 1 Januari. Berarti di sini cara penulisannya yang di debit harus di atas. Yang di debit harus di atas ya. Jadi tadi di sini menyetor uang kas. Berarti ini kan berbentuk uang tunai ya. Jika berbentuk uang tunai maka itu sudah pasti kas. Kas termasuk aset ya. Termasuk aktiva. Jika aktiva bertambah ada di debit. Berarti kas termasuk aktiva bertambah di debit. Jadi di sini ditulis kas. Kas. Di sini nanti silakan tulis nomornya sesuai dengan yang sudah kalian buat. Di sini 95 juta. Di sini kosong, oke. Selanjutnya yang dikredit. Yang dikredit berarti ini ya. Di sini tadi menyetor uang sebagai modal. Jadi modal ya. Modal sama kas. Kasnya 95 juta di debit, terus modalnya ada di kredit 95 juta. Modal jika bertambah ada di ini ya. Modal jika bertambah di kredit. Itu ya. Jadi di sini modal 95 juta. Oke, itu tanggal 1 Januari ini ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, 3 Januari. Dibayar sewa kantor atau perusahaan membayar sewa kantor bulan Januari sebesar 8 juta. Maka 3 Januari membayar sewa kantor, membayar berarti perusahaan mengeluarkan uang. Kalau berhubungan dengan uang tunai pasti nanti kas. Diingat-ingat ya, yang berhubungan dengan uang tunai pasti kas. Di sini membayar uang sewa berarti kasnya berkurang. Berarti kas termasuk tadi aset ya, aktivanya berkurang di aktiva berkurang di kredit. Berarti nanti yang dikredit adalah kas. Itu ya. Terus membayar sewa berarti apa?
Karena di sini membayar sewa, maka menjadi beban sewa. Beban sewa jika bertambah ya, beban sewanya bertambah di debit. Maka beban sewa di debit, kasnya di kredit. Ya, jadi beban sewa sama kas 8 juta. Di kredit juga 8 juta. Oke, jadi cara penulisannya ini digeser sedikit ya, sebentar. Jadi untuk yang kredit ini penulisannya agak menjorok ke sebelah kanan. Saya perbesar. Ini ya. Jadi untuk yang di bawah ini ada penulisannya menjorok ke kanan. Tanggal 12 Januari diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diberikan. Berarti di sini perusahaan menerima uang. Kalau menerima uang berarti perusahaan menerima uang tunai. Berarti kalau berhubungan dengan uang tunai sudah pasti kas. Kasnya bertambah. Kas bertambah di debit ya tadi. Terus atas jasa. Jasa berarti itu termasuknya pendapatan ya nanti ya. Ada pendapatan jasa. Ini ya. Pendapatannya jika bertambah di kredit. Tadi kas bertambah di debit. Itu ya 10 juta. Jadi di tanggal 10 Januari tanggal 12 ya maaf. 12 Januari kas bertambah 10 juta. Terus pendapatan bertambah 10 juta di kredit. Oke, begitu ya. Jadi cara penulisannya harus rapi sini. Yang di atas yang debit, yang di bawah yang kredit. Itu ya. Jadi kuncinya nanti kalian benar atau tidaknya bisa rapi seperti ini ya, debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Jadi rapi gini. Kalau nanti kalian misalkan tiba-tiba menuliskan di sini kok debit, debit seperti ini, coba misalkan seperti ini. Oke, misalkan debit, debit, kredit, kredit. Itu sudah pasti salah karena tidak rapi ya. Yang pertama tidak rapi. Yang kedua di sini ada di debit semua, itu pasti salah. Atau misalkan di sini ternyata kalian salah menuliskan di sini. Itu salah ya karena ini tidak rapi. Oke, ini ya. Ini kanan, kiri, kiri lagi kanan. Jadi harus rapi kalau dari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi seperti itu ya. Kuncinya cara melihat, salah satu cara melihat itu benar atau tidaknya dari kerapiannya ini tadi. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, satu lagi contoh yang misalkan tanggal 15 Januari. Misalkan ada kasusnya membeli komputer seharga 5 juta dan baru dibayar 2 juta, sisanya berarti utang, gitu ya. Jadi membeli komputer 5 juta, dibayar 2 juta, sisanya hutang. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu, maka membeli komputer berarti mengeluarkan uang tunai, berarti kas ya. Oke, saya tulis dulu, berarti kas, karena kas berkurang maka di kredit ya, maka saya tulis di bawah. Kas berkurang 2 juta. Membeli komputer dibayar 2 juta, sisanya berarti utang ya. Jadi sisanya utang. Berarti hutangnya ada 3 juta.
Hutangnya karena bertambah, ini ya. Hutang bertambah ada di kredit. Maka perusahaan mempunyai hutang 3 juta. Oke, itu ya. Terus tadi yang di debit apa? Membeli komputer. Berarti kalian membawa pulang komputer. Berarti peralatan komputernya bertambah. Berarti sini peralatan komputer. Berarti berapa? Membeli komputer seharga 5 juta. Berarti di sini ditulisnya 5 juta. Gitu ya. Jadi di sini 5 juta, di sini kalau di total juga 5 juta. Jadi harus balance. Oke, kalau sudah selesai nanti misalkan ini sudah selesai, terus di sini dibuat total ya. Saya buat total. Ini refnya kosong. Terus di sini kalian cara menjumlahnya dari atas ke bawah. Kalian jumlah berapa? Di sini juga 123 juta. Oke ya, jadi debit sama kredit di sini harus balance. Kalau di sini nanti angkanya berbeda berarti salah. Gitu ya cara mengeceknya. Yang pertama dari sini, dari 1 bulan ini atau 1 tanggal ini harus sama antara debit sama kredit. Ini 95, sini 95. Gitu ya. Terus di total ke bawah juga harus sama. Oke, cukup sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan.